lagi dengan Lause. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020. Gimana kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, materi kita naklah hari ini adalah membahas PPKN, yaitu pada pelajaran tema 3 dan tema 4 ya. Kita akan bahas sedikit pelajaran atau mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Oleh karena itu perhatikan video Lause baik-baik ya. Untuk yang pertama bisa dilihat ya, sikap yang harus dihindari dalam musyawarah adalah apa nak? Egois. Egois itu masih ingat nggak apa itu egois? Egois adalah mementingkan kepentingan sendiri daripada orang lain. Nah, jadi itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, asas dalam asas ya, bukan asal. Asas dalam bermusyawarah adalah dua, yaitu ada dua ya, asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Jadi pondasinya adalah kita kalau mau bermusyawarah itu kita harus kekeluargaan dulu. Kita tidak boleh mau menang sendiri, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak ya. Jadi asas kekeluargaan dan asas gotong royong itu perlu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, contoh sikap menolong yang tidak pantas adalah, nah ini dalam tolong menolong pun sebenarnya naklah ada perilaku yang tidak pantas. Tolong menolong itu baik, tapi saat kita menolong orang kita lihat-lihat apa yang kita tolong itu apakah sudah pantas atau tidak. Misalnya kita memberi orang ada kebakaran, bencana kebakaran, kemudian kita kasih baju yang sudah kita tidak terpakai lagi, tapi bajunya itu bolong-bolong, terus misalnya digigit-gigit tikus. Nah, itu kan tidak pantas lagi untuk diberi, maka perbuatan seperti itu tidak boleh ya. Jadi kalau kita mau menolong orang, tolonglah dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Jangan menolongnya setengah-setengah. Ya kayak gini tadi, menolongnya memberi pakaian tapi tidak layak pakai. Kemudian yang keempat, membantu ibu adalah kewajiban seorang anak ya. Ingat, membantu ibu adalah kewajiban seorang anak. Jadi kalau kita mau menuntut hak kita sebagai anak, misalnya diberi kasih sayang, diberi uang jajan, nah itu kita harus laksanakan dulu kewajiban kita. Kewajiban kita adalah menolong ibu atau membantu ibu, misalnya menyapu, membersihkan menyapu, membersihkan kaca, mempel, misalnya kalau bisa, misalnya kalian sudah agak besaran mencuci pakaian misalnya ya. Kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, jadi harus seimbang, jangan berat sebelah. Misalnya kamu hanya menuntut hak kamu minta mainan, kamu minta jalan-jalan, kamu minta makanan enak, kamu minta apa lagi sesuatu yang hak kamu lah, tapi kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai seorang anak. Misalnya kamu tidak rajin belajar, malas-malasan, tidur mulu, bermain mulu, misalnya setelah bermain tidak dirapikan. Nah, itu berarti kalian tidak seimbang. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban ya. Kemudian lagi berdoa ya. Nomor 6, perhatikan. Berdoa adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita ada makanan, bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu yang pertama dengan cara kita berdoa. Berdoa itu kan masing-masing. Menurut agama Islam kayak gini, misalnya menurut agama Kristen kayak gini. Nah, itu berdoanya masing-masing ya. Nah, jadi berdoa itu salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ketika diberi uang, kita ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa kepada siapa aja, kepada ibu, kepada ayah, kepada siapa lagi, kakak, kemudian kepada keluarga apabila melakukan kebaikan kepada kalian, misalnya memberi uang, membelikan kalian makanan, pakaian. Nah, itu kalian harus berterima kasih ya, supaya itu adalah salah satu, kalau kita berterima kasih kepada manusia, maka itu salah satu ciri kita berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian menjaga kenyamanan di lingkungan adalah kewajiban siapa? Kewajiban seluruh warga. Yang di lingkungan ini naklah berarti masyarakat itu adalah tetangga-tetangga yang di sekitar rumah kita. Nah, menjaga kenyamanannya itu tanggung jawab Pak RT aja kah?
atau tanggung jawab Pak Hansip misalnya Pak Sapam? Tidak, tapi harus semuanya bertanggung jawab, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Nah, untuk Lause Rasa pelajaran kita hari ini untuk PPKN, mudah-mudahan anak-anak Lause dapat memahami pelajaran dari Lause. Salah kata Lause mohon maaf. Selamat pagi, dadah.